Halo teman-teman, saya Franky Kunchoro dan di podcast Mulai Dari Nol kita bakal bahas satu topik yang seru yaitu lagu Nyalakan Apimu. Kenapa sih mesti ada kata-kata dan berbagai hal yang tentunya seputar tentang songwriting. Jadi gak sabar untuk Anda semua bisa menyaksikan dan nanti ketika Anda menyaksikan ini langsung menuju ke YouTube channel dari IRC Sawangan. Dan setelah nonton pastikan Anda bisa share ke semakin banyak orang sehingga banyak orang akan diberkati dengan konten ini. Tuhan berkati. Untuk yang audiens kita kan banyak anak muda nih Kak. Ya. Nah ada gak sih untuk memulai mungkin ya tadinya suka nulis atau gimana gitu. Mungkin juga ya bagaimana ya untuk memulai dan menulis sebuah lagu gitu. Dan apa sih kunci utama dalam menulis sebuah lagu gitu. Oke, aku punya rumus ini, PPKK. Nah, ini menarik nih. P yang pertama kita mesti punya pengalaman. Karena lagu yang keluar dari kehidupan baru bisa menyentuh banyak kehidupan yang lain. Mesti dari kesaksian hidup kita. Kita mesti ngalamin dulu. P pertama mesti punya pengalaman. Yang kedua, mesti punya pewahyuan. Jadi dari pengalaman hidup kita, sinkronkan dengan apa kata firman. Karena yang punya kuasa itu adalah apa kata firman. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan. Mesti kembali ke firman. Kalau enggak, luapan kata-katanya cuma modal perasaan. Gak ada kebenaran. Cuma kebenaran yang bisa membebaskan. Jadi mesti kita cari apa kata firman dulu. Jadi butuh namanya pewahyuan. Nah, K butuh namanya kemampuan. Jelas. Kita butuh untuk gak bisa laguku yang ku tulis umur 13 tahun dengan lagu yang aku tulis hari ini. Beda. Nah itu butuh namanya kemampuan. Itu kan ada levelnya. Harus sering nyoba. Namanya mampu, itu kan ada levelnya. Mau, mampu, mahir. Itu kan ada levelnya. Kita gak bisa tiba-tiba langsung jadi jago, gak bisa. Makanya mesti sering-sering nulis. Gitu, jadi jangan cepet puas. Tulis satu lagu habis itu gak bikin lagu lagi. Ya gak bakal jadi tajem. Mau jadi tajem, sering. Bikin lagi. Di handphoneku tuh banyak sekali lagu yang gak jadi jujur aja. Tapi aku gak berhenti tulis. Tuliskan aja, ada waktunya. Ya udah lagu itu dimain aja. Nanti dibikin jadi dikelarin. Gitu. Nah, jadi butuh namanya kemampuan, butuh diasah terus, gitu. Nah, berikutnya lagi K itu butuh namanya kesempatan. Setelah lagu itu jadi, kita butuh kesempatan untuk diperkenalkan ke orang-orang lain. Jadi jangan takut untuk terima masukan yang negatif. Gitu. Karena lagu itu, jadi publish aja misalnya gini. Publish di teman-teman dekat. Kalau misalnya gembala boleh publish aja misalnya diperkenalkan di jemaat. Perkenalkanlah di sosial media. Kita butuh kesempatan untuk memperkenalkan. Dan jangan takut untuk terima feedback yang positif maupun negatif. Nah terakhir kalau aku tambah satu lagi ini R terakhir nih. PPKKR. Butuh banyak referensi. Karena contoh nih, aku suka banget kalau Tulus bikin lagu. Dia cuma ngomong tentang kata-kata tentang malam minggu. Atau Sabtu malam nih ceritanya. Itu dia bisa tulis kata-katanya gini. Di lengan menuju minggu. Itu lirik ya. Kang Risa jago nih bikin dia. Dia paling jago nih, aku tahu banget. Tapi kan sebenarnya cuma ngomong-ngomong kata-kata Sabtu malam atau malam minggu. Di lengan menuju minggu. Asik ya? Nah aku suka orang-orang yang jago bikin lirik. Aku pelajarin tuh. Kita butuh referensi secara lirik dari orang-orang lain. Aku sering banget ngamatin. Jadi jadilah pengamat yang baik buat karya orang lain. Karena kita ada hari ini dimulai dari kita mesti jadi pengamat yang baik. Amati, tiru, modifikasi. Amati dulu, sering amatin. Habis itu tiru deh cara dia menuliskan. Karena gini, berjalan sama melangkahkan kaki atau mengayunkan apa gitu-gitu kan. Itu kita sepertinya mirip. Iya ngerti. Tapi kan beda ya. gitu loh. Kita ngomong matahari sama sang surya. Itu kan dua hal yang berbeda. Iya. Gitu kan. Jadi kita mesti banyak
menambah banyak kosakata baik dari lirik maupun juga dari melodi. Saran aku teman-teman yang mau bikin lagu jangan cuma dengerin satu genre musik. Dengerin seluas-luasnya. Makan tuh jazz, makan itu electronic music, music yang chill, music yang klasik, music apapun juga, rock. Aku masih bisa denger yang hip metal, aku dengerin rock yang udah sampai garis keras juga aku dengerin. Cuma supaya telinganya sekolah aja. Dengerin aja. Nanti lama-lama bisa, melodi itu kan bakal terekam. Tanpa kita sadar, kita dikasih sama Tuhan kemampuan untuk memasak semua melodi yang pernah masuk, diproses, akhirnya bisa keluar tuh. Nah, aku gak pernah tahu nulis lagu Owe itu dari mana ya. Bisa jadi dari semua bahan melodi dan lirik yang mungkin pernah aku telan. Akhirnya keluar. Nah, kalau kita jarang memasukkannya, gak akan bisa mengeluarkannya. Input, proses, output. Nah, kalau nggak ada input, nggak bakal ada output. Dan tetapi tadi referensi tadi ada batasan ini rohani itu rohana apa enggak? Kalau aku gini. Karena yang kita pernah dengar kan. Nggak boleh nih dengerin lagu ini rohani, ini rohana. Gitu segala sesuatu mesti purposeful ya, harus ada tujuannya. Dan kita juga mesti ngerti. Paham. Siapa kita? Maksud gini. Oke, kalau dulu mungkin ada lagu-lagu yang dianggap, wah lagu-lagu itu bisa menyesatkan gini. Alkitab juga ngomong bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh dunia. Tapi gak bisa dipungkirin satu sisi yang lain. Ada orang-orang tertentu secara mentally. Dengar lagu tertentu tiba-tiba dia ingat kejadian trauma yang pernah dialami di masa lalunya. Dan itu membekas. Paham. Itu ada alergi tertentu. Nah, kalau udah kayak gitu, ya udahlah, jangan dengerin yang kayak gitu. Dengerin yang lebih membangun lah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lagu tertentu kita makan dan kita nggak membawa dampak apa-apa buat kita secara kesehatan mental, kesehatan dan segala macam, dengerin aja sebagai referensi. Toh kadang-kadang tiap kali aku dengerin juga nggak, kadang-kadang cuma dengerin melodinya. Liriknya mah kadang-kadang nggak terlalu gimana-gimana gitu loh. Lebih pengen dapat input itu dari melodinya. Aku gitu. Kita pernah punya pengalaman karena ada informasi tidak boleh liburan di Bali. Karena Bali itu pusat penyembahan berhala. Itu pusat setan ada di sana. Dari mendarat saja udah ketemu dengan patung, kotak-kotak. Terus kita pernah 7 malam di Bali. Udah gitu on the way kita pulang ke airport. Iya ya. Kita nggak jadi penyembah berhala kok. Ya, walaupun itu di mana-mana baju kotak-kotak hitam putih di mana-mana kita nggak ada pengaruh apa-apa. Kita pulang, kita datang sama dan pulang tetap sama. Ya mungkin itu juga musik. By the way kan, lagu Tuntunan Ilahi itu ada melodi aku ambil dari secara nggak sadar aku ambil dari lagu lain. Coba. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap kali. Itu bagian na. Enggak tahu dari mana. Enggak tahu. Coba. Lagunya Ahmad Dhani. Ada. Ahmad Dhani. Na. Cinta kita dan karena telah terbiasa. Segitu ya. Na. Iya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadamu karena meski kau tak cinta. Aku tuh suka banget sama Dhani by the way. Suka banget sama Dhani. Jadi pasti terpengaruh. Sekali mungkin cuma sebagian kecil kan. Ku lakukan perkara yang mustahil. Terus lagu terakhir aku nulis lagu sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Bagian ini nih. Karena kasihnya sekarang ku ada. Itu inspirasi dari sama Yovie Widianto. Itu lagunya kahitna banget tuh. Kayak lagu-lagu kahitna kan. Dia mainin gitu-gitu kan. Aku tuh suka banget. Jadi itu secara nggak sadar. Secara nggak sadar tuh keluar gitu aja. Karena kasihnya sekarang ku ada.
Baru setelah selesai baru nge-V. Yeah. Sama ternyata mereka para penulis lagu pun, Ivan Ahmad Dhani pun mengakui. Ya. Aku ini gara-gara dengerin John Sebastian Bach. Aku ini karena dengerin lagu Queen yang ini. Aku ini karena ternyata, ya sama. Kita mendaur ulang melodi yang udah pernah ada. Yeah. Mendaur ulang melodi yang sudah ada dengan hikmat Tuhan, dengan pewahyuan yang tadi, maka pengalaman tadi ujungnya dan segala macam. Memuliakan Tuhan. Waktu bikin lagu, punya feeling nggak ini bakal viral atau enggak? Enggak. Baru hal ini dibahas berapa minggu lalu ngomong sama Bobby Febian. Oke, Bobby tahu. Bobby ya. Lagunya One Way. Kalau dengar kirim bebek. Oke. Bobby satu arah. Sekarang penjual bebek goreng. Enak tapi. Enak tapi. Kita bahas ini. Gak pernah ada namanya rumus lagu itu bisa. Kalau istilah kerennya itu meledak gitu kan. Gak pernah ada satu pun bisa membayangkan. Gak pernah. Walaupun ini kayaknya enak nih. Ini kayaknya easy listening nih. Bisa nih gitu ya. Ini kayaknya oke nih. Ini bakal disukai orang nih. Gak ketebak. Makanya tiap kali aku tulis lagu. Kayak sekarang lagu Sekali Yesus Selama Yesus. Lagi-lagi kalau di Tubuh Kristus lagi aku lihat. Di mana-mana lagi dinyanyiin. Orang sering ngetek aku. Sebelumnya yang lagi-lagi banyak dinyanyiin selain mengikuti Yesus. Yesus hanya kau yang kuandalkan. Itu banyak orang sering ngetek. Nah itu gak pernah kepikir sama sekali. Jadi yang kita bisa lakukan berkarya aja. Berkaryalah dengan jujur, keluar dari hidupmu tanpa mikir embel-embel yang lain. Yeah. Udah. Nanti sisanya udah sisa Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Itu nggak bisa. Nggak ada rumus. Nggak bisa. Kayak nyalakan apimu. Rilis 2015 yang mana gereja ketika itu ya rata-rata masih nyala apinya. Kena 2020 pandemi, 2023 pandemi selesai mau endemi. Nyalakan apimu pas banget tuh. Jadi memang kita harus menyalakan apimu. Waktu COVID ya lagunya lagu menang dari persoalan. Menyalakan apimu nggak bakal dinyanyiin di Zoom. Nggak kena di Zoom. Ya hal-hal itu apakah tergantung juga waktu? Apa yang kamu perhatiin? Iya bisa jadi. Tapi kan lagu tuh banyak banget kan. Lagu tuh banyak banget. Sekarang apalagi gara-gara pandemi kemarin. Banyak orang kan lebih banyak di rumah kan. Akhirnya banyak keluar lagu baru juga. Waktu pandemi kemarin banyak lagu baru. Nongol di permukaan banyak. Dengan lirik yang berbagai macam. Dan musik yang bagus-bagus aku lihat. Cuma nggak pernah, nggak ngerti algoritmanya tuh nggak tahu. Algoritmanya nggak tahu. Algoritmanya nggak tahu, nggak ketebak. Nggak tahu. Hoki, ada unsur hoki. Yang namanya lagunya harus dikeluarkan hari Selasa Pahing. Nggak boleh di Kamis Kliwon, bagaimana? Nggak tahu itu nggak tahu ya. Itu kayak mirip kayak konten khotbah yang dipotong dan tiba-tiba viral. Iya. Benar. Kita kan ya kalau di dunia khotbah kan sama juga. Aku juga gitu. Ki, konten kamu yang ini viral. Aku aja. Oh itu. Itu gak pernah ngerti. Yang motong siapa aja gak pernah tahu. Dan kadang-kadang kita habis khotbah kadang-kadang suka ngomong. Suka lupa habis ngomong apa. Iya. Tiba-tiba kena aja. Oke. Sama. Thank you so much untuk podcast mulai dari nol, daging banget. Apalagi buat saya ini sesuatu hidden treasury karena bukan ranah dan bukan bukan dunia kita. Sampai hari ini juga nggak tahu tuh kalau misalnya di gereja ini teh kunci ini kunci apa nggak ngerti. Ya, sampai hari ini juga gak ngerti. Thank you so much. Thank you. Sama-sama. Thank you so much. Sama-sama. Thank you so much. Tuhan berkati teman-teman mulai dari nol.